Nggak terlalu fokus terhadap apa motif dari Presiden Jokowi untuk meresapel kader-kader Nasdem atas dua posisi tersebut. Tapi yang menarik adalah dua posisi tersebut yang sekarang lagi mau diresapel oleh Presiden Jokowi, posisi Menteri Pertanian dan juga posisi LHK, Kementerian LHK itu kalau kita lihat itu merupakan satu kapasitas yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi gitu. Yes, Kang Deddy. Sesuai dengan baju yang abang pakai saat ini nih. Oh, iya Harapan dong. rakyat. Oh iya dong. Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Saya bersama Bung Iqbal hari ini. Saya sudah lama tidak bertemu dengan Bung Iqbal karena ada isu resapel kabinet, dia datang ke sini. Gak tahu motivasinya apa. Tapi yang pasti memang ini menarik isu resapel ini Bang untuk dibahas. Yang paling pertama ini menjadi semacam isu yang diperbincangkan oleh banyak kalangan, terutama partai koalisi yang mendukung Jokowi. Nah, kalau menurut abang ini apa yang bisa dipetik dari informasi atau dari isu resapel kabinet yang ramai diperbincangkan? Walaupun sebenarnya saya masih ragu tuh lihat Jokowi berani atau tidak resapel apalagi dua pos menteri yang santer dibicarakan di media hari ini seperti Menteri LHK dan Kehutanan, kemudian Menteri Pertanian, dan dua-duanya itu dari Partai Nasdem. Saya sih sebenarnya nggak terlalu fokus terhadap apa motif dari Presiden Jokowi untuk meresapel kader-kader Nasdem atas dua posisi tersebut. Tapi yang menarik adalah dua posisi tersebut yang sekarang lagi mau diresapel oleh Presiden Jokowi, posisi Menteri Pertanian dan juga posisi LHK, Kementerian LHK itu kalau kita lihat itu merupakan satu kapasitas yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi gitu. Yes, Kang Deddy. Sesuai dengan baju yang abang pakai saat ini nih. Oh iya Harapan dong. rakyat. Oh iya dong. Jadi selama ini kan Kang Deddy Mulyadi kan fokus ya dalam hal-hal yang bersifat pertanian gitu kan. Fokus dalam hal-hal dalam hal-hal lingkungan hidup, food estate dan sebagainya gitu. Dan ketika ada peluang ini, saya rasa nggak ada salahnya ketika entah dari petinggi Golkar untuk mengajukan kadernya yaitu Kang Deddy Mulyadi, ataupun misalnya bisa dilihat siapa sih tokoh-tokoh yang cocok untuk itu oleh pemerintah atau oleh Jokowi gitu atau oleh Golkar sendiri. Saya rasa, kalau menurut abang gimana? Ya memang begini ya, betul yang abang bilang tadi itu soal resapel atau apa motivasinya, apakah persoalan dari politik, apakah persoalan yang lain, apakah karena sikap Nasdem atau yang ramai dibicarakan karena memang Nasdem mendukung Anies Baswedan. Bagi saya itu nggak peduli mau apapun itu. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang akan mengisi pos ini? Kan itu sekarang kan pertanyaannya. Kalau misalkan itu karena performance, misalkan karena memang ya standar kinerja yang ditentukan Jokowi tidak terpenuhi oleh dua pos kementerian itu, ya berarti harus dicari orang yang berkompeten untuk itu. Betul. Kan begitu. Terus yang kedua, kalau misalkan karena ada keputusan politik yang mengharuskan misalkan Nasdem itu dianggap jangan lagi memegang pos itu karena ada kebijakan politik yang lain yang berseberangan yang belum tentu sama dengan partai-partai koalisi yang lain pendukung Jokowi, bagi saya itu ya sah-sah aja. Tetapi kan jatahnya itu harus mestinya dong itu masuk ke partai pendukung pemerintah kan gitu. Golkar salah satunya. Nah, katakanlah Golkar ya, katakanlah Golkar. Nah, siapa yang akan bisa masuk ke situ? Ya, seperti abang bilang tadi. Dari segi komisi yang sudah dia bidangin, yaitu komisi 4, yaitu membidangi lingkungan hidup dan pertanian, perikanan. Di beberapa rapat komisi gagasan-gagasannya tentang bagaimana penyelamatan aset yang dikuasai oleh pihak ketiga, yang aset negara di atas nama kehutanan kah, ya kan, pengelolaan lahan yang ilegal, misalkan pertambangan yang ilegal, kemudian perkebunan yang ilegal, sampai di masalah-masalah pertanian.
Bagaimana mengatasi masalah-masalah pertanian. Saya kira itu memang tepatnya Bang bilang itu memang itu Deddy Mulyadi pas untuk itu. Meskipun hanya tinggal waktu 1 tahun lagi. Ya kan? Nah, kalau misalkan ya pertimbangannya siapa yang kompeten dan yang selama ini berkecimpung di 2 isu itu, yaitu anggota Komisi 4. Bukan pedagang kan itu kan? Betul. Nah, itu anggota Komisi 4. Saya lihat juga memang gini, 2 pos kementerian ini yang saat ini lagi diisukan reshuffle itu juga belum punya kebijakan-kebijakan populis gitu ya. Dalam periode kedua inilah gitu, dalam rentang waktu sekitar 4 tahun ini nggak kelihatan gitu loh giginya, nggak kelihatan taringnya dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan entah itu lingkungan hidup, entah itu pertanian gitu kan. Tapi kalau dilihat Kang Deddy Mulyadi kinerjanya jelas gitu. Iya. Minimal dalam hal memberikan perspektif, kemudian memberikan masukan dan juga memberikan hal-hal yang menjadi solusi di pertanian ataupun solusi di lingkungan hidup, dia lebih jelas gitu. Lebih jelas. Artinya ketika Deddy Mulyadi diberikan kesempatan sebagai eksekutif mengambil kebijakan-kebijakan ini, mengeksekusi lah ya di antara 2 ini ya, di antara 2 pos ini, kementerian ini, saya rasa ini akan ada perubahan yang sangat signifikan ini di dalam pertanian kita nih. Nah iya itu dia, makanya saya bilang tadi itu memang nggak peduli soal apa motif reshuffle-nya. Yang kita pedulikan adalah siapa yang bakalan penggantinya, apakah akan berdampak lebih baik atau tidak. Kan gitu. Untuk berdampak lebih baik, kalau hanya berdasarkan deal-deal politik saja, artinya siapa elit-elit yang dekat dengan partai-partai ini, itu aja pertimbangannya untuk masuk di pos itu, ya saya kira nggak ada artinya reshuffle. Tetapi kalau misalkan pertimbangannya kinerja, pertimbangan siapa yang paling kompeten untuk masuk di 2 bidang ini, saya kira itu yang terpenting. Makanya ya menurutku yang paling tepat itu adalah ya pos itu harus dipegang oleh Deddy Mulyadi walaupun tinggal 1 tahun. Salah satu pos itu. Saya yakin kalau misalkan dalam 1 tahun saja gitu waktu yang diberikan kepada Deddy Mulyadi untuk mengisi salah satu pos itu akan berdampak. Karena apa? Karena Deddy Mulyadi kan banyak sekali ya ide-idenya, banyak sekali track recordnya dalam hal penyelesaian kasus-kasus pertanian, penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup. Tinggal lagi memang harus punya karakter yang kuat, harus punya power untuk melawan mafia-mafia yang ada di dalam ini. Itu dia. Ya kan? Nah itu kan sebenarnya kan ya bagaimana melawannya itu tinggal bagaimana presiden menjamin kan gitu. Betul. Kan di backup sepenuhnya bahwa siapapun yang akan dilawan selagi itu memang benar berdasarkan undang-undang yang ada, peraturan dan perundang-undangan yang ada, ya nggak boleh ada nego-nego di belakang layar ya kan. Oh iyalah. Ajal play. Kalau nggak begitu ya sama aja kan. Iya. Nah itu yang mau kita bilang tadi itu bahwa memang harus dibutuhkan karakter yang kuat. Kemudian yang sudah selesai dengan dirinya gitu loh. Betul. Enggak lagi kalau saya bikin ini aku hilang apa? Kalau bilang enggak gitu lagi gitu. Yang udah selesai dengan dirinya. Aku mau bagaimanapun pokoknya hidupku udah untuk ini aja, untuk tanggung jawab dalam posisi penyelesaian persoalan yang disampaikan ke saya. Karena tidak semua tokoh politik itu yang paham soal pertanian. Enggak semua. Indonesia ini negara agraris, tapi bagaimana mengelola pertaniannya juga enggak ada yang bisa paham 100% seperti Deddy Mulyadi. Pertama karena memang menteri-menteri itu kan lebih diplot pada soal kebijakannya doang, bukan penguasaan teknisnya. Itu yang kadang-kadang bikin bahwasanya ya orang-orang yang memang tidak pernah megang tanah jadi menteri yang ngurusin masalah pertanian misalkan kan. Orang-orang yang nggak pernah naik gunung misalnya ya, orang-orang nggak pernah lihat hutan dan lembah tiba-tiba jadi menteri LHK kan gitu kan. Nah itu kadang-kadang yang bikin ya agak sedikit aneh aja penyusunan kabinet itu. Kalau dulu kan kayak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi, dia berpengalaman di situ masalah ikan, masalah ekspor ikan, masalah pengelolaan sumber daya kelautan. Nah, masuk dia pos itu kan gitu. Nah, maksud saya itu yang paling sekarang ditunggu dari Presiden Jokowi. Di sisa masa jabatannya ini, apakah dia akan dikenang menjadi
seorang presiden yang memang memiliki tim yang kuat atau dia hanya memiliki tim yang jago bangun infrastruktur. Itu dia. Iya. Ya, kita tunggulah mungkin dalam 1-2 bulan ini Kang Deddy Mulyadi dipanggil oleh Presiden Jokowi. Ya. Meskipun masih ada gelombangnya lah ya. Iya. Kalau dilihat dari statement-statementnya, gagasan-gagasannya di DPR memang ya food estate, soal Betul. lingkungan, soal apa namanya ya pertambangan ilegal, soal perkebunan ilegal. Nah, apakah ini akan menjadi satu kendala atau tidak? Ya kita nggak tahu apa. Tetapi kalau dilihat dari niatnya, Iya. niatnya KDM untuk menyuarakan itu adalah ada niatnya untuk memperbaiki bangsa ini. Betul. Itu dulu, Iya, niat iya, itu dulu. iya. Kalau niat itu sudah ada, berarti dia bisa dipercaya untuk menjalankan, mengeksekusi kebijakan itu atau menjalankan niatnya itu lewat kebijakan. Iya, betul. Nah, makanya mungkin kalau memang reshuffle ini akan betul-betul menjadi kenyataan, nggak ada salahnya Partai Golkar yang saat ini sebagai tempat Kang Deddy Mulyadi bernaung, majuin aja kadernya, Ya. kan begitu. Asal jangan makin bersinar aja nanti dia. Oke lah, Oke. udah lagi dulu ini. Mudah-mudahan apapun yang terjadi dalam isu reshuffle ini menghasilkan sesuatu yang terbaik di sisa pemerintahan Betul. Presiden Joko Widodo. Terima kasih, sampai bertemu di obrolan berikutnya dan cheers.